kita. Dan ini bukan sembarang air ayahanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan ajwa. Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, di video kali ini kita akan memberikan tanggapan lagi ya teman-teman terhadap ada sebuah video di mana di dalam video itu ada seorang ustadz, bahkan dia juga dikenal sebagai seorang habib ya. Di mana Habib ini sempat viral karena videonya yang pernah menghimbau kepada umat muslim agar berhenti mengkonsumsi minuman air mineral buatan kafir Yahudi, katanya begitu teman-teman. Tetapi selain menghimbau dan jangan membeli produk-produk Yahudi, Habib ini pun sekaligus mempromosikan minuman air mineral kepunyaannya yang katanya sih lebih baik dibandingkan dengan produk-produk Yahudi. Karena dia bilang air mineral punyanya ini merupakan kurma Nabi dan juga sudah dibacakan ayat-ayat Quran serta solawat dan zikir teman-teman. Oke, seperti apa videonya kita cek aja langsung ya. Dan ini bukan sembarang air ayahanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan ajwa. Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Orang Jepang gak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman, dibuka botol pertama tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya jelek berantakan. Tapi botol kedua ketika dibuka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristal airnya langsung indah dan menawan. Oke teman-teman, jadi nama produk yang ditawarkan dan dipromosikan oleh Habib Al-Habsyi ini itu adalah air mineral Aswa ya. Dan Habib ini juga mengakui bahwa produk Aswa ini bukan sembarang air karena sudah mengalahkan 30 merek minuman katanya. Saya nggak tahu 30 merek minuman ini minuman yang mana maksudnya yang dikalahkan ya. Karena yang saya lihat ya teman-teman, produknya si Habib Al-Habsyi ini jarang saya lihat ya, saya temukan di warung-warung ataupun bahkan di Indomaret atau juga di Alfamart atau di swalayan-swalayan. Saya jarang menemukan ada produk minuman dengan nama Aswa teman-teman. Jadi kalau dibilang mengalahkan 30 merek minuman, saya pikir ini terlalu lebay ya. Dan dia juga mengatakan bahwa air ini mengambil berkah kurma Nabi ya. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah akan menghampiri teman-teman. Bahkan dia juga melanjutkan minuman ini sudah dikhatamkan dengan Quran sampai 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Bahkan di pabriknya didengarkan 24 jam Quran ya. Terus dia juga memberikan kesaksian ada orang Jepang yang gak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran ya, dengan mereka membuat eksperimen katanya. Jadi ada orang Jepang yang siapkan 2 botol minuman. Botol pertama yang dibuka tutupnya lalu didengarkan musik teman-teman. Dan ternyata setelah botol minuman ini dibuka tutupnya dan didengarkan musik, kata si Habib ini itu kristal airnya menjadi jelek dan berantakan. Lalu botol yang kedua dibuka tutupnya juga, lalu didengarkan Quran, zikir, dan solawat serta doa. Ternyata hasilnya berbeda teman-teman. Kristal airnya menjadi langsung indah dan juga menawan, kata Habib ini. Wow, keren sekali ya teman-teman cerita dari Habib Al-Habsyi ini. Oke, kita lanjutkan lagi lah videonya ya. Bapak Ibu 1 menit ke depan, 1 menit saya mohon konsentrasinya. Izinkan tim berdiri di sana menunjukkan, mohon izin para habaib. Kita akan tunjukkan ayahanda dahsyatnya air ajwa. Kamera tolong di close biar ibu-ibu bisa melihat. Kita akan adu minuman ajwa dengan minuman terbesar di Indonesia. Ini minuman Yahudi ayahanda. Kami lepaskan mereknya. Tapi tutupnya masih disegel. Pasti antum tahu ini mereknya apa? Apa mereknya?
Inisialnya aja, brother. Ngajak viral lagi nih orang. Inisialnya Aqua. Inisialnya aja Aqua. Aqua. Sekarang kita tuangkan minuman Yahudi. Ada 3 bisnis besar. Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Ayahanda, nomor 1 water, air, seluruh dunia dia kuasai. 2 food, makanan, 3 baru energi. Sekarang kita tuangkan minuman Yahudi, lalu kita teteskan betadin. Nanti kita aduk, ngaduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Sekarang lihat ke depan. Air mereka ayahanda dari bening berubah menjadi kuning. Kamera boleh nggak di-close biar yang di belakang bisa lihat? Di-close-kan betul. Boleh dibantu ayahanda mau ke belakang. Bapak Ibu lihat ke depan, air mereka dari bening berubah menjadi kuning. Bujur. Nampak tidak? Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman untuk Palestina. Kalau mereka bikin produk untuknya buat Israel, kita lawan dengan jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid, mereka bikin film yang nggak bagus lawan dengan film religi, mereka bikin produk untungnya buat Israel, kita lawan dengan produk untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir. Sekarang kita lihat dengan minuman Ajwa. Ajwa ajaib water, 30 merek minuman sudah kami kalahkan. 30 merek minuman, air kangen saja kalah, apalagi yang nggak kangen. Ibu bapak, untuk sehat bukan kontrol makanan, kontrol minuman, karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Lihat ke depan, lihat ke depan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, Nabi sedikit makannya, tapi Nabi banyak minumnya. Minum apa? Zam-zam. Air zam-zam pernah kami selidiki. 1 mengandung alkali, pH tertinggi sedunia, menetralkan, membersihkan kanker yang ada dalam tubuh. 2, antioksidan, menetralkan racun. 3, memperbaiki sel kulit mati. Lihat Ajwa. Ketika perut kita kotor, minumnya sehat, dia bersihkan kotoran di perut. Perut kita ini kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, semua jadi sehat. Apalagi masa pandemi ini, untuk selamat dari virus apapun, yang pertama terapi air sehat, jangan lupa tiap hari. Baik, sekarang coba lihat ke depan. Minuman apa yang lebih bening? Siarkan namanya, nama berkah dari Nabi. Apa namanya? Apa namanya? Makanya enak disebut, enak didengar, nama dari Nabi, Ajwa, Ajwa. Nah, kalau pada bagian ini, Habib Al-Habsyi ini melakukan eksperimen dengan membandingkan air minuman Aswa miliknya dengan air mineral brand besar dan terkenal, yaitu apalagi kalau bukan Aqua. Dan ternyata setelah dilakukan eksperimen teman-teman, ketika kedua air ini diteteskan dengan betadin, ya, sehingga warna airnya menjadi kotor, dan setelah diaduk airnya dengan sendok, air mineral Aqua warnanya tetap kotor dan keruh teman-teman. Sedangkan air kepunyaan Habib, yaitu air Aswa tadi ini teman-teman, ternyata menjadi bersih. Wah, kok bisa begitu ya teman-teman? Hebat benar ini air Aswa ya, bisa menjadi bersih begitu ketika dikotori dengan betadin ya. Apa jangan-jangan karena airnya ini sering dibacakan Quran, zikir, dan juga sholawat ya, makanya bisa bersih kembali. Wow, luar biasa sekali memang penemuan-penemuan dari Habib ini ya teman-teman. Oke. Eits, tapi tunggu dulu teman-teman. Bagi yang mabuk agama dan miskin ilmu pengetahuan dan sains, pasti akan merasa takjub ketika melihat eksperimen yang dilakukan oleh Habib ini teman-teman. Tetapi bagi yang paham akan ilmu pengetahuan dan sains, maka akan menganggap hal ini seperti mainan anak-anak. Oke, baik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua ya, mengapa Aqua tetap kotor sedangkan air Aswa bisa menjadi bersih setelah dicampur dengan betadin dan diaduk. Sebenarnya hal ini tidak ada hubungannya, gara-gara Aqua itu produk kafir Yahudi ya, makanya dia warnanya tetap kotor, sedangkan minuman Aswa ini merupakan produk Islami, kurma Nabi, atau bahkan juga karena air Aswa ini sudah dibacakan Quran dan sholawat. Ini nggak ada hubungannya teman-teman dengan hal-hal seperti itu. Hal ini bisa terjadi karena ternyata air Aqua dan juga air Aswa ini teman-teman merupakan 2 jenis air yang berbeda. Aqua merupakan air mineral yang tingkat kadar pH-nya 7,2.
Apa itu kadar pH, teman-teman? Saya beritahu ya, kadar pH adalah takaran untuk mengukur kadar relatif ion hidrogen bebas dan ion hidroksil di dalam air. Jika level ion hidrogen bebas tinggi, maka air tersebut akan bersifat asam. Sedangkan jumlah ion hidroksil bebas lebih banyak, maka air itu disebut basa atau alkali. Nah, kalau air aqua, kadar pH-nya itu adalah 7,2. Lantas berapa kadar pH dari air Aswa ini? Dan ternyata teman-teman, setelah saya cek, kadar pH dari air minum Aswa adalah pH 8+. Itu artinya jika dibandingkan dengan air aqua, kadar pH air Aswa ternyata lebih tinggi, teman-teman. Makanya air Aswa ini disebut sebagai air alkali. Dan kalau kita perhatikan gambar ini, teman-teman, di sini jelas dituliskan bahwa air Aswa mengandung heksagonal oksigen, bioenergi mikrokluster, dan antioksidan alkali. Nah, teman-teman, jadi karena kandungannya ini serta kadar pH-nya yang tinggi, maka air Aswa bisa membuat betadin yang dicampurkan ke dalam air tadi menjadi bening dan kelihatan bersih. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan langsung apa yang tadi sudah dilakukan oleh Habib Al-Hasib, teman-teman, supaya kita semua bisa sama-sama menyaksikan sendiri bagaimana air yang pH-nya lebih tinggi itu bisa membuat betadin akhirnya berubah warna menjadi bening dan juga bersih, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan membuat eksperimen yang sama seperti yang tadi dilakukan oleh Habib Al-Hasib ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan beberapa bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama tentu saja ini ada air minum produk dari kafir Yahudi Laknatullah ya, teman-teman. Yaitu nggak usah disebut mereknya karena ini bukan endorse. Lalu di sini saya menyediakan 2 buah gelas ya, teman-teman. Yang satu gelasnya kosong, nanti ini akan kita isi dengan air ini. Sedangkan yang satu saya sudah isi dengan air keran ya, teman-teman. Ini bukan air Aswa, bukan air yang sudah dibaca-baca ayat kitab suci manapun. Jadi ini air keran, bukan air yang sudah dibaca-baca ya, teman-teman. Dan di sini ada betadin supaya kita akan mengotori airnya nanti. Dan ada sendok buat mengaduk ya. Jadi bagaimana supaya nanti kita bisa berhasil membuat eksperimen yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib tadi. Pertama kita tuang dulu ya untuk air aquanya. Tidak usah sampai penuh ya, supaya ketika dicampurkan dengan betadin nanti dia kotornya itu banyak ya, teman-teman. Warna keruhnya itu banyak, supaya terlihat dia keruh dan kotor, teman-teman. Nah, oke, baik. Ini air dari Yahudi kafir tadi ya, teman-teman. Kita akan teteskan betadin supaya dia warna airnya menjadi kotor. Oke, teteskan, cukup. Nah, sekarang kita aduk, teman-teman. Kita aduk. Coba kita teteskan lagi karena warnanya kurang begitu keruh ya, teman-teman. Kita aduk lagi. Nah, ini hasilnya. Warnanya keruh seperti warna teh ya, teman-teman. Tapi ini jangan diminum karena sudah mengandung betadin. Nah, yang berikutnya gelas yang kedua yang tadi sudah saya isi dengan air keran ya. Sekali lagi, ini air keran, bukan air yang sudah dibaca ayat kitab suci manapun. Tapi kita akan membuatnya bening nanti ketika dicampur dengan betadin. Caranya seperti apa, teman-teman? Caranya tentu saja kita harus menaikkan kadar pH-nya supaya kadar pH-nya lebih tinggi dari air aqua tadi. Dan kita akan membuat air ini menjadi air alkali, teman-teman. Caranya bagaimana? Saya sudah menyediakan bahan di sini, yaitu vitamin C ya, teman-teman. Sebenarnya bisa dipakai semacam buah-buahan yang lain, seperti lemon atau juga seperti jeruk nipis ya, pokoknya yang mempunyai rasa asam atau zat asam ya, teman-teman, karena kita akan menaikkan kadar pH-nya. Oke, baik. Sekarang kita akan masukkan ini. Kita masukkan setengah saja, nggak usah banyak-banyak. Yang setengah lagi masih bisa kita makan supaya jangan mubazir ya, teman-teman. Oke, baik, kita akan masukkan ke dalam
Ya, kita aduk-aduk dulu supaya dia kadar pH-nya menjadi tinggi ya. Melebihi dari air aqua ini tadi. Ya, minimal bisa di atas pH 8 lah ya teman-teman. Atau 8 plus, pH 9. Jadi, selain menggunakan vitamin C ini juga bisa menggunakan garam dan ditambah dengan lemon ataupun juga jeruk nipis ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita masukkan ya, apakah dia sudah bisa membuat bening betadine ini atau belum. Kita teteskan. Sekarang kita aduk teman-teman. Lihat warnanya. Oke, supaya lebih keruh lagi, coba kita masukkan lagi. Kelihatan kan ada perbedaan antara gelas yang ini dengan yang ini? Antara air aqua dengan air yang tadi kadar pH-nya sudah kita naikkan. Yang ini sebelah kiri saya, warnanya lebih bening, sedangkan yang ini warnanya keruh ya teman-teman. Jadi begitu penjelasannya teman-teman. Itulah mengapa air aswa dapat membersihkan betadine, sedangkan air aqua tidak. Itu karena kedua air ini ternyata mempunyai kadar pH yang berbeda, dan air aswa kadar pH-nya ternyata lebih tinggi dari air aqua. Lantas, apakah air yang kadar pH-nya tinggi lebih bagus jika diminum? Itu semua tergantung pemakaian teman-teman. Ada baik, ada buruknya juga. Yang positifnya dari air alkali itu bisa membantu membunuh bakteri dan mengusir patogen yang tidak diinginkan memasuki aliran darah. Tetapi kalau kita terlalu banyak minum air alkali itu juga bisa menyebabkan efek samping seperti masalah pencernaan dan juga iritasi kulit. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.